Maluku pernah melalui beberapa fase strategis dalam perjalanan olahraga. Pada periode 2004 hingga 2008, Maluku mengusung konsep Maluku Bangun. Sementara sebagian besar daerah mengangkat tagline Bangkit. Konsep bangun ini dipilih karena Maluku kala itu dinilai sedang terbangun dari tidur dengan ketersediaan atlet, pelatih, dan wasit yang cukup baik. Pada periode 2008 hingga 2012, Maluku bergerak dengan konsep Maluku Medali. Fase ini menitik beratkan pada prestasi, kemudian dilanjutkan dengan konsep Maluku Prestasi pada 2012 hingga 2016. Namun kondisi Maluku saat ini dinilai jauh berbeda dibandingkan masa lalu. Ketersediaan atlet unggulan semakin terbatas, pelatih berlisensi internasional sangat minim, dan jumlah wasit berstandar internasional juga menurun drastis. Hingga kini Maluku hampir tidak memiliki atlet, pelatih maupun wasit yang terlibat pada level internasional seperti SEA Games, Asian Games maupun Olimpiade. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua 1 KONI Maluku Albert Penan Lampir. Atas dasar itulah KONI Maluku kembali melahirkan konsep Maluku Bangkit yang dimaknai sebagai upaya membangkitkan olahraga Maluku dari kondisi yang sangat terbatas, bahkan nyaris dimulai dari nol. Maluku Bangkit itu menghabiskan cukup banyak anggaran, antara 9 sampai 12 M. Kemudian di 2026 itu juga ada PON Bela Diri gelombang kedua. PON Bela Diri PON Bela Diri kedua, gelombang kedua yang nanti akan digelar bulan Mei di Sulawesi Utara. Itu masih ada 8 cabur lagi. Dari 8 cabur itu mungkin Maluku akan mengikut sertakan 3 saja. Jadi paling tinju, kickboxing sama Muay Thai. Sedangkan cabang olahraga yang lain kita belum mampu dari 8 itu. Melalui konsep Maluku Bangkit, KONI Maluku berharap pembinaan olahraga menuju PON 2028 dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan, kebangkitan olahraga Maluku diharapkan dapat kembali melahirkan atlet-atlet kompetitif di tingkat nasional hingga internasional. Melki Letusaule dan Charles Polaman melaporkan.